Yang ketiga, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, maka dia hanya harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Dan ini juga penting bagi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian harus mulai sekarang programkan. Masa lalu sudah selesai urusannya. Itu kalau salah kita bertaubat, kalau benar kita bersyukur. Saya bahas siang ini, pagi ini sampai ke depan, sampai ajal kita datang. Teman-teman sekalian, yang terucapkan dari lisan seorang muslim harus emas, bobotnya besar, bernilai pahala. Kalau omong kosong diam, tidak usah. Ya. Saya tahu kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi. Itu kalau beliau terima teleponnya orang, sambil dengarin keluhannya orang itu sambil berzikir. Enggak ada waktu kosong buat dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu tanya, baru dia ngomong. Jadi cuma ada zikir atau dia menasihati orang lain. Isinya semua berbobot. Ada orang kadang-kadang berteman sudah 20 tahun, ceritanya sudah itu terus diulang-ulangi. Temannya sudah bengkak telinganya, faham masalahnya. Dulu saya waktu SD begini, orang semua sudah tahu. Untuk apa diulang-ulangin ini? Saya kadang-kadang kalau dulu sama istri saya, ada cerita begini, saya udah 7 kali dengar nih. Cerita yang lain, apa gitu. Tidak perlu diulang-ulangin terus. Apa kira-kira manfaat? Kalau tidak ada diam, udah. Gitu kan? Masuk dalam masalah ini teman-teman, kalau kita bertanya pada orang lain, butuh bertanya pada orang lain, sebelum kita bertanya, tanya diri kita dulu. Pertanyaan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan nanya, nggak usah nanya sama orang. Jangan biasakan fudul, mencari tahu orang kenapa dia pakai tas biru, kenapa pakai sepatu hitam, kenapa kopiahnya ini biru, untuk apa? Ada hajat nggak? Kalau kita lihat orang di pengajian bajunya bagus, kita memang ingin beli, nanya. Maaf ya Bu, maaf Pak, saya mau tanya, bajunya bagus Masya Allah, beli di mana? Memang kita ada hajat, tapi satu pengajian ditanya, untuk apa? Ini tanya bajunya, ini tanya kopiahnya, ini tanya tasnya, semua dia mau cari tahu. Ada orang begitu, seperti perpustakaan berjalan. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar'u tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat tak buat kita? Sebelum bertanya bermanfaat tak? Karena kata-kata teman-teman sebelum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kalau masih di mulut kita miliki. Mau pahit, mau jahat masih kita miliki. Kalau sudah dilontarkan milik orang lain, kita sudah nggak bisa kontrol. Itu seperti bola liar kemana-mana. Maka harus kontrol, hati-hati. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan kena lisannya sendiri. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan ceritain orang lain. Tapi semua temannya dibilangnya begitu. Dia jalan seperti orang telanjang, orang tahu semua, oh si fulan masalahnya ini. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustad. Itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Ada juga orang begitu bertanya. Saya kadang-kadang dulu waktu saya masih sebarin nomor saya, pernah tersebar 15.000 WA masuk, saya nggak bisa jawab lagi. Jawab 10 masuk 100. Ya. Sekarang sudah saya rahasiakan nomor saya. Karena ini nggak bisa ditanggulangi sudah semua. Subhanallah, ada orang datang bertanya di WA, Ustaz tolong jelaskan berikut dalil-dalilnya. Ya. Hukumnya 1, 2, 3. Saya seperti orang kuliah ini, lagi dites. Ya akhi dan ukhti, hukum tanya, konsultasi, suami saya ucapin kalimat cerai jatuh nggak? Selesai. Istri saya ajak berhubungan tidak mau, hukumnya bagaimana? Atau apa yang harus saya lakukan? Ringkas saja, itu konsultasi. Curhat nggak boleh kepada Allah SWT. Orang yang kita ajak curhat teman-teman cuma 2 keadaannya, teman atau lawan. Kalau dia teman, dia sedih. Kalau dia lawan, dia gembira. Untungnya apa kira-kira? Nggak ada untungnya buat kita kan? Nggak ada untungnya. Coba ambil kaidah penting itu, gitu kan? Makanya makna hadis ini penting. Orang mukmin itu beriman pada Allah di akhir, dia cuma mengucapkan yang baik. Penting nggak bertanya? Sama juga kalau kita ditanya orang, jawab sesuai dengan kadar pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Cukup.
Nggak usah jelaskan alamatnya di mana, mau apa, nggak perlu. Karena dia tanya mau ke mana. Kalau dia hajat lagi ada, dia bilang untuk apa ke masjid? Untuk pengajian. Jawab sesuai dengan itu. Karena kadang-kadang teman-teman kita benar nih, tapi kena terlalu panjang jawabannya jadi salah. 1 benar 9 salah. Iya, begitu kan biasa terjadi kan? Makanya jawab yang penting saja. Sudah makan? Belum. Selesai. Mau makan? Iya. Kalau orang tanya sudah makan? Iya, memang saya belum makan 2 hari nih. Untuk mau makan? Iya mau. Lapar? Iya lapar. Sudah. Dan di sini tidak, orang Muslim itu tidak boleh ada kebohongan dalam hidupnya ya. Ada sebuah hadis, ada bahasan para ulama, kalau ada orang lapar ditanya misal, kamu lapar? Enggak, dia bilang bohong, itu enggak boleh. Antum bilang iya lapar, enggak apa-apa, bukan aib, gitu kan? Tapi kita tidak minta apa-apa. Mau saya hidangkan makan? Ya sudah silahkan, enggak apa-apa. Orang Muslim zahirnya yang kelihatan sama dalamnya sama. Enggak ada samar-samar bagi seorang Muslim. Halal jelas, haram jelas, suka atau enggak suka clear. Ini samar-samar, enggak jelas semua hidupnya. Biar pakai baju pun enggak jelas, warnanya enggak jelas, hidupnya enggak jelas, ngomongnya enggak jelas. Nih, orang beriman enggak ada, karena dia tahu mana halal, mana haram. Halal dia boleh nikmati, haram dia tinggalkan. Jelas enggak ini? Jelas. Ya Allah, saksikan. Saya udah sampai ini. Baik, sampai sini bahasan kita insyaallah ya. Allahu a'lam. Ini harusnya diperhatikan dan difahami. Begitu saja kita lanjut.